Sekarang cerita terakhir nih, judulnya Kres Berangkat Suara. Lalang, Kata, dan Jangkrik, mereka senang sekali berlarian dan bermain di padang rumput yang hijau setiap hari. Ketika sahabat itu sangat senang bermain-main di padang rumput. Suatu hari, teman-teman belalang tidak enak badan dan memutuskan untuk tetap di rumah. Belalang pikir itu bukan masalah besar. Dia berlari keluar untuk bermain sendirian. Namun hari berikutnya, teman-temannya juga tidak ada di padang rumput. Dia mencari mereka kemana-mana, tetapi tidak menemukannya juga. Jadi, belalang memutuskan untuk terbang pulang ke rumah sendirian. Dalam perjalanan, ia melihat jangkrik sedang menyemprotkan bahan kimia ke tanaman yang sedang ditanam untuk dimakan. Ada beberapa wadah bahan kimia kosong terapung di sungai. Tadinya belalang ingin berhenti untuk menyapa temannya. Namun ia masih kesal karena jangkrik tidak datang untuk bermain, jadi ia pun memutuskan untuk terus terbang. Beberapa hari kemudian belalang menemui jangkrik. "Kemana saja kamu selama ini?" tanya belalang. "Kenapa kamu tidak bermain di padang rumput?" "Rik, Rik, Rik, perut dan kepalaku sakit. Aku hanya bisa berjalan pelan-pelan sekali," keluh jangkrik kepada sahabatnya. Belalang mengkhawatirkan temannya. "Kamu mungkin telah memakan sesuatu yang beracun. Ayo kita ke dokter." Belalang membantunya berjalan. Namun saat mereka sampai di sungai, jangkrik terlalu lemah untuk menyeberang. Belalang menemukan sebuah ranting untuk digunakan sebagai jembatan. Jangkrik mulai berjalan menyeberangi sungai. Tapi dia terpeleset dan jatuh. "Rik, Rik, tolong. Aku akan jatuh ke air." Belalang meraih ranting dan mencoba menyelamatkan jangkrik. "Pegang erat-erat, pegang erat-erat." Jangkrik merosot di ranting. "Aku sudah tidak kuat lagi." Belalang membesarkan hati jangkrik agar kuat. "Jangan lepaskan. Di air di bawah ada makhluk yang bisa menggigitmu." Tiba-tiba rantingnya patah. Belalang dan jangkrik jatuh ke atas air. Seekor kata raksasa melompat siap untuk memakan mereka. Tepat pada saat itu belalang berteriak, "Katak, berhenti. Ini kami teman-temanmu." Aku tidak tahu itu kalian. Penglihatanku tidak jelas belakangan ini. Aduh, kabur. Sedang apa kalian di sini?" Belalang dan jangkrik merayap ke atas daun teratai terdekat dan berkata, "Kami mau ke dokter. Jangkrik sakit parah." Aku harus ikut juga bersama kalian. Aku harus memeriksakan penglihatanku yang terganggu. Dan kau tahu ada ruam aneh di kulitku. Belalang mengerti yang sedang terjadi. Ia memutuskan berbicara. "Jangkrik, aku khawatir bahan kimia yang kamu semprotkan ke tanaman tidak sehat untuk makanan. Wadah yang dibuang ke air telah melukai mata dan kulit kata." Jangkrik merasa sangat bersalah. "Rik, benarkah?" Tidak apa-apa, jangkrik. Kita akan membersihkannya bersama-sama. Tapi kita harus pergi ke dokter terlebih dahulu. Setelah pergi ke dokter, ketika sahabat itu membersihkan sungai bersama-sama. Mereka membersihkan sampah dan limbah yang ada di air di mana mereka tinggal bersama-sama. Mereka kemudian mempelajari cara-cara baru merawat tanaman, sehingga mereka tidak lagi menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Dan kembalilah kedamaian di padang rumput itu bersama 3 sahabat yang berbahagia.